Pemanfaatan limbah elektronik perkantoran. Utilization of Office Electronic Waste. Disusun oleh Jaka Leksana, SMK Yudhya Karya Magelang. SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita semua, dan atas tersusunnya presentasi pemanfaatan limbah elektronik perkantoran. Reduce, reuse, dan recycle. Pemanfaatan sampah perkantoran ini dapat diterapkan di perkantoran pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah maupun di perkantoran swasta. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang mewajibkan setiap pengelola kawasan wajib melakukan pengelolaan sampah. Selain itu, pelaksanaan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Pengelolaan sampah perkantoran ini juga merupakan salah satu bentuk dari penjabaran mandat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perpres Jakstranas, yang telah diundangkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah Pasal 3, sampah perkantoran termasuk ke dalam jenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Dalam lampiran penjelasan Pasal 3, disebutkan bahwa kawasan perkantoran termasuk dalam kawasan komersial. Untuk itulah, pengelolaan sampah khususnya di area perkantoran, perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah dampak akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengertian reduce, reuse, recycle 3R. 1. Reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Maka dari itu, saya memanfaatkan limbah elektronik, e-waste, sebagai bahan, yang selanjutnya kita proses dan kita terapkan, salah satunya yaitu memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar lingkungan perkantoran, lalu kita kombinasikan dengan barang-barang yang lainnya. Akhirnya dapat kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari misalnya, untuk emergensi penerangan. 2. Reuse. Langkah atau tahap kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Tahapan ini saya pergunakan sebagai langkah awal untuk memulai pengelolaan limbah elektronik perkantoran. Contoh pemanfaatannya yaitu, mengambil power supply, sumber daya, atau adaptor salah satunya dari bekas printer yang sudah tidak dipergunakan karena rusak. 3. Recycle. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan, mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah elektronik secara drastis. Adapun produk yang telah saya buat adalah 1. Panel mikrotik, bertempat di SMK Yudhya Karya Magelang. Gambar panel mikrotik, tampak dari depan, samping kanan, samping kiri dan tampak 2 buah mikrotik, 1 buah solar charger controller, SCC, adaptor bekas printer, stop kontak dan terminal TB2512, box panel, lampu panel atau lampu tanda, selektor switch atau saklar pemindah. Cara kerjanya hampir sama dengan UPS, Uninterruptible Power Supply. Penjelasan material produk pada panel mikrotik, bertempat di SMK Yudhya Karya Magelang. Adaptor atau power supply, diperoleh dari printer yang rusak atau bisa juga dari bekas charger laptop, tegangan berkisar antara 14 volt DC sampai dengan 30 volt DC. SCC berfungsi sebagai perlindungan kelebihan beban, jika arus yang mengalir ke baterai jauh lebih tinggi daripada yang dapat ditangani sirkuit sistem mungkin kelebihan beban. Hal ini dapat menyebabkan panas berlebih dan menyebabkan kebakaran. Solar Charge Controller, SCC, menyediakan fungsi penting dari perlindungan beban berlebih. Dalam sistem yang lebih besar, direkomendasikan perlindungan keamanan ganda dari pemutus sirkuit atau sekering.
Pemutusan tegangan rendah. Fitur ini berfungsi sebagai pemutusan otomatis beban tidak kritis dari baterai ketika tegangan turun di bawah ambang yang telah ditentukan. Pemutus ini akan secara otomatis terhubung kembali ke baterai saat sedang diisi. Hal ini akan mencegah pelepasan muatan berlebih dan melindungi peralatan elektronik agar tidak beroperasi pada voltase yang sangat rendah. Blokir arus terbalik. Adaptor mengalirkan arus melalui baterai ke satu arah. Pada saat PLN mati, panel dapat secara alami mengalirkan sebagian arus tersebut ke arah sebaliknya. Ini dapat menyebabkan sedikit pengosongan dari baterai. Solar Charge Controller (SCC) mencegah hal ini terjadi dengan bertindak sebagai katup. Lampu panel indikator. Lampu-lampu indikator merupakan komponen yang digunakan sebagai lampu tanda sekaligus melihat berapa tegangan input dari PLN. Terminal TB2512. Terminal TB2512 digunakan pada panel listrik dilengkapi dengan tutup transparan di atasnya sehingga memudahkan dalam mengecek sambungan dan mudah dalam memberikan pengkodean dan bisa dipasangkan dengan menggunakan baut. Acu atau yang lebih sering disebut aki. Fungsi utama aki adalah untuk menyimpan daya listrik yang nantinya dibutuhkan untuk menghidupkan mikrotik pada saat sumber tegangan dari PLN padam. Box. Fungsi utamanya adalah pengaman dan kerapihan suatu instalasi listrik. Selektor switch, ini biasanya diaplikasikan pada pencatu daya untuk memilih tegangan yang diinginkan, sebagai pemilih fungsi mikrotik yang menyala. 2. Uji coba di rumah Ibu Titik Riani, Desen Ngerantunan, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, pemanfaatannya sebagai emergensi penerangan listrik. Gambar panel instalasi penerangan listrik dengan sistem sumber tegangan DC 12 volt. Gambar tampak depan, samping kanan dan kiri. Gambar aki bekas mobil, lampu penerangan 12 volt DC dan panel listrik tampak dari jauh. Gambar saat proses pengumpulan barang dan memisahkan barang sesuai fungsinya, dengan tujuan mempermudah pengolahan. Tampak dari dekat di lingkungan SMK Yudhyakarya, SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Listrik dari PLN padam, sehingga otomatis lampu menyala, fungsinya hampir sama dengan UPS, hanya saja kelebihan atau keunggulan model ini harga lebih terjangkau atau murah meriah, sebab menggunakan bahan-bahan bekas yang diperpadukan dengan barang baru, jadi harga lebih ekonomis, sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah elektronik e-waste di lingkungan perkantoran. Selain itu percabangan aliran listrik yang kita buat, lebih banyak multifungsi contohnya, untuk penerangan dengan lampu DC, menghidupkan peralatan listrik tegangan DC, modem, mikrotik, pompa air DC, charger handphone, dan bila diperlukan merubah tegangan DC menjadi AC pun sangat bisa dengan menambahkan alat yaitu inverter. Keunggulan dibanding dengan produk lain. Secara umum alat ini aman walaupun charger controller tidak terhubung dengan baterai 12 volt atau 24 volt, jadi baterai atau aki tidak harus dihubungkan terlebih dahulu. Bagi yang kurang paham cara penggunaannya, produk ini lebih rekomendasi, sebab alat ini sudah ada proteksi untuk mencegah terjadinya short circuit karena tidak kesengajaan dan mencegah terjadinya sengatan listrik dari adaptor AC matik, mencegah terhubung secara terus-menerus di saat tidak dipakai untuk pengecasan aki. Perlindungan kelebihan beban, pemutusan tegangan rendah, blokir arus terbalik, multifungsi, mudah dimodifikasi sesuai keinginan, cara perakitan tidak terlalu rumit, spare part banyak yang jual, harga murah, penjelasan penggunaan inovasi, untuk instalasi rumah tangga, untuk instalasi perkantoran, untuk instalasi industri kecil, untuk pengguna pedagang kaki lima, dapat digabungkan dengan panel surya. Hak kekayaan intelektual, merupakan hasil karya perorangan atau kelompok, lalu kita kembangkan secara signifikan dari yang sudah ada atau modifikasi sistem. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Magelang. Kuucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan selalu terkenang.